Selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas A akan berdiskusi tentang apa yang telah kami pelajari sejauh ini di Latsar yang membahas tentang agenda 1 ya tentunya. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Bagus Setiawan. Saya Atika Fatimah. Saya Aurelia Muftiatur Rahmah. Saya Batara Ismail Raja Guguk. Saya Belia Widya Sari Putri. Jadi kami berlima akan diskusi ringan soal merefleksi diri soal apa yang telah kita pahami dan menjadi pengalaman sejauh selama 4 hari ini tentunya. Mungkin ada beberapa hal yang muncul di dalam pikiran kita semua setelah mempelajari apa yang di agenda 1 itu ada 3 modul tentunya, wawasan kebangsaan, analisis kontemporer, dan yang terakhir itu kesiapsiagaan bela negara. Nah, kemudian yang muncul dalam pikiran saya sendiri tentunya dan juga teman-teman ada beberapa mungkin yang ingin saya tanyakan dulu kepada teman-teman semua itu kira-kira selama 4 hari ini dari materi yang ada di agenda 1, kira-kira apa materi yang paling berkesan buat teman-teman semua? Apa yang kira-kira menjadi yang mengubah wawasan berpikir teman-teman setelah mempelajari materi dari agenda 1? Mungkin kita mulai dulu dari Mbak Atika ya. Iya, terima kasih Mas Bagus. Jadi selama 4 hari ini kita kan mempelajari eh, 3 modul itu yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, serta kesiapsiagaan bela negara. Namun yang paling dari 4 hari ini, menurut saya yang paling berkesan itu adalah materi di luar 3 modul tadi, tapi tetap terkait dengan ketiga modul tadi, yaitu tentang algoritma kebangsaan. Sebelumnya bisa dibilang saya cenderung pasif terhadap isu-isu sosial dan aktual itu. Padahal tentu saja kita, apalagi sebagai generasi muda ya, kita punya akses terhadap beberapa media yang bisa digunakan untuk menyebarluaskan semangat kebangsaan ini. Nah, di materi ini saya sadar bahwa sebagai PNS khususnya kita ini sebagai PNS muda nih, kita bukan hanya pelaksana kebijakan saja, tapi juga menjadi agent of change di masyarakat. Saya juga jadi lebih memahami bahwa eh, dengan adanya dengan adanya tantangan digital dan hmm, perubahan eh, kemajuan teknologi, arus deras informasi, hoax dan ujaran kebencian ini menjadi tantangan bagi kita untuk bisa memilah konten-konten yang edukatif dan bernilai. Nah, wawasan saya juga menjadi terbuka bahwa kita ini tidak hanya untuk bekerja di balik meja saja, tapi juga punya peran strategis dalam membentuk opini publik yang sehat dan konstruktif. Seperti itu kalau dari saya. Boleh mungkin dari teman-teman yang lain. Mungkin saya boleh melanjutkan, Mbak. Kalau dari kalau dari saya, mungkin kebetulan kan topik utamanya soal wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi memang materi yang apa ya, yang paling saya ingat tentang itu karena itu ya ini menjadi dasar ya, dasar untuk kita memahami di agenda saat ini. Kenapa itu berkesan buat saya? Karena posisi kita sebagai ASN tentu sebagai sebagai abdi negara tentu wawasan kebangsaan atau pemahaman kita tentang dan juga pemahaman kita tentang bela negara itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan ya. Karena itu menjadi dasar cara pandang kita eh, tentang bagaimana kita bekerja, kemudian bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku. Jadi yang saya yang saya apa ya, yang saya ingat dari
agenda satu ini itu sih. Jadi wawasan kebangsaan dan bela negara bukan hanya sekedar kata-kata yang sering kita dengar di buku-buku kewarganegaraan gitu, tapi benar-benar kita dalami gitu. Nah, itu sih mungkin mungkin dari saya itu karena itu menjadi dasar. Mungkin boleh saya kita dengar dari yang lain dari Mbak Aurelia mungkin. Ya sih, Mas. Oh, jadi kalau dari aku sih sebenarnya setelah Latsar kemarin, saya benar-benar mendapat pengetahuan yang baru yang mengubah cara pandang saya terhadap ASN. Sebenarnya kemarin tuh eh, saya pernah dengar bahwa ASN, citra ASN di mata masyarakat sebenarnya itu buruk karena ada beberapa oknum yang memberikan pelayanan dan kinerja yang asal-asalan. Tapi setelah ikut Latsar, saya jadi tahu sebenarnya sebagai ASN eh, itu adalah hal yang luar biasa di mana sebenarnya kita sedang melakukan aksi bela negara. Jadi bela negara itu bukan hanya tugas militer, tapi juga bagaimana sikap kita sehari-hari sebagai ASN dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara, khususnya juga kemajuan kementerian kita, Kementerian Pekerjaan Umum dengan mengacu pada 5 dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal dasar bela negara. Berdasarkan nilai dasar bela negara, kita bisa membela negara dengan menjaga keharmonisan dengan rekan-rekan kerja serta dengan masyarakat, datang tepat waktu, bekerja sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, serta mematuhi aturan dan hukum. Kita juga bisa menolak korupsi, hoax, teroris, dan berbagai permasalahan lainnya. Oh, juga dengan membela negara kita juga bisa mendukung dengan cara mendukung UMKM dan mencintai produk dalam negeri. Nah, beberapa tadi itu merupakan penerapan bela negara yang selama ini telah kita lakukan sebagai SN. Mungkin itu ya materi yang menjadi inspirasi saya setelah ikut Latsar. Kemudian mungkin Mbak Belia, silakan. Oke, terima kasih Mbak Aurelia. Jadi selama 4 hari terakhir ini kan kita udah banyak nerima materi ya. Cuma yang paling menarik bagi saya itu materi tentang perilaku kita dalam berbela negara. Nah, kita udah pernah bahas di podcast kita sendiri sebelumnya bahwa bela negara itu tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa mewujudkan cinta kita kepada tanah air gitu. Terus rasa cinta ini tuh sebenarnya nyata sih. Yang penting kita bisa memberikan manfaat, kontribusi aktif kita kepada negara. Nah, itu tuh kita bisa lakukan di mana aja, mau di dalam negeri, mau di luar negeri. Dan contoh-contohnya itu sederhana aja. Misal kita membayar pajak penghasilan, terus dari pendidikan kita di luar negeri, mungkin nanti terus untuk membantu generasi kedepannya kayak apa, research teknologi, misi budaya, dan lain sebagainya. Kalau saya sih pengalaman yang menarik sih itu sih materinya. Gitu, Mas Bagus. Iya. Eh, tapi memang ya untuk agenda satu ini sebenarnya semua modulnya itu menarik untuk dibahas karena itu kayak satu kesatuan semuanya saling ber, saling terikat. Cuman kalau dari saya sendiri itu yang paling berkesan buat saya itu ada satu materi di modul 2 itu yang membahas tentang menyinggung tentang modal insani. Nah, yang dimana itu modal insani sepemahamanku sendiri eh, itu itu yang akan membentuk karakter kita dalam menghadapi segala situasi yang ada di lingkungan kerja. Nah, itu sangat berkesan karena kalau modal insan ini bisa betul-betul dipahami dan diimplementasikan dengan baik di lingkungan kerja, maka itu kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik lagi tentunya. Dan ketika lingkungan kerja sudah menjadi lebih baik,
maka kita bisa memberikan pelayanan yang lebih prima dan lebih baik kepada masyarakat. Sehingga kita bisa dinilai oleh masyarakat itu dinilai baik juga. Makanya saya merasa bahwa materi modal insani sendiri itu yang paling berkesannya. Dan juga sempat kenapa berkesan juga karena teringat waktu hari pertama kan sempat disinggung sama pemateri waktu menjelaskan. Saya menjelaskan, diminta menjelaskan dan ditanya soal modal insan itu apa. Sementara saya belum terlalu mengerti pada saat itu. Jadi makanya langsung itu yang selalu teringat sampai saat ini. Ya mungkin itu kalau dari saya. Jadi karena Makanya ditanya ya ya itu. Mas, karena Iya, ditanya jadi jadi belajar. ditanya pas disuruh belajar sendiri ya. Saya belum tahu soal apa itu modal insan. Saya scroll-scroll bilang, oh lama-lama baru agak mengerti. Ini yang bentuk karakter kita yang paling penting pada saat nanti untuk menghadapi situasi di lingkungan kerja. Berarti dimulai dari diri sendiri juga ya Iya. maksudnya. Membentuk karakter di diri sendiri biar kita bisa siap menghadapi lingkungan di sekitar. Iya ya Mas. Ya, kemudian mungkin pertanyaan berikutnya yang muncul eh, itu kira-kira tantangan dari diri pribadi, kira-kira apa yang akan dihadapi nantinya dan bagaimana cara mengatasi buat kita sendiri kira-kira di tantangan itu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi. Mungkin untuk pertanyaan soal tantangan dan juga cara mengatasi tantangan masing-masing itu mungkin saya bisa tanyakan ke Mas Batara dulu ya. Kira-kira apa tantangan yang dipikirkan oleh Mas Batara sendiri? Kalau tantangan mungkin kayak penjelasan saya sebelumnya kayak setelah yang berkesan kan materinya kan dasar-dasar kita sebagai warga negara kan memiliki wawasan kebangsaan dan kemampuan bela negara. Tapi yang jadi tantangan adalah bagaimana biar itu nggak hanya jadi teori aja gitu, tapi bagaimana menerapkannya gitu. Khususnya kan kita sebagai ASN kayak ada di roda pemerintahan terus harus berkontribusi. Jadi kayak eh, dinamika dinamika yang terjadi di negara kita tuh bersinggungan kuat sama kita gitu. Jadi yang jadi tantangan adalah gimana biar nilai-nilai wawasan kebangsaan yang kita pelajari itu bisa kita terapkan gitu. Seperti mungkin yang saya coba tulis ya beberapa hal yang jadi tantangan buat diri saya pribadi mungkin eh, bisa jadi gimana saya caranya bisa menjadi teladan gitu sebagai ASN di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan kantor sendiri gitu terus terlibat aktif terus ya bagaimana caranya untuk memberikan pelayanan prima dan juga menghilangkan stereotip bahwa stereotip dari ataupun citra-citra buruk yang ada di lingkungan di lingkungan kantor, di lingkungan kementerian ataupun citra ASN yang mungkin yang buruk di luar gitu. Jadi bagaimana memperbaiki itu mungkin itu jadi tantangan karena kita sebagai bagian dari roda pemerintahan tentu harus harus punya apa ya, harus punya pegangan yang kuat seperti itu Mas. Mungkin itu Mas. Kalau dari saya, kalau dari teman-teman ada yang lain mungkin yang mau coba menjawab menurut pandangan dia. Boleh dari saya dulu nggak? Oh iya Bu, Ya, boleh silakan Bu. Mbak. Pilihan. Oke, kalau dari saya sendiri itu menurut saya tantangannya itu konsisten karena untuk menjaga rasa cinta kita terus menerapkan perilaku bela negara itu kan pasti nggak mudah, pasti ada kayak tekanan atau keterbatasan atau misal di lingkungan kita yang nggak mendukung gitu. Terus di sisi lain itu juga mungkin tiba-tiba dari diri kita tuh ada sikap yang apatis, terus mungkin juga tidak ada keteladanan di lingkungan di sekitar kita gitu. Jadi kalau dari saya pribadi itu cara mengatasinya
ya mungkin meningkatkan kesadaran pribadi aja sih mungkin. Jadi supaya kita apa ya nggak bergantung sama orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri itu emang udah berniat untuk konsisten terus menjalankan. Mungkin dari teman-teman ada pengalaman, maksudnya kayak tantangan lain gitu. Mungkin Dari saya sih, menurut saya menjadi tantangan itu adalah dari segi teknologi ya, karena kita pun Latsar selama ini menggunakan bantuan ChatGPT. Nah, sebenarnya ini tuh jadi selain jadi peluang juga karena memang sangat memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan kita, tapi juga jadi tantangan nih eh, bagaimana cara kita mempertahankan atau melatih eh, cara berpikir kita dengan berpikir kritis dan analitis serta eh, yang menurut saya paling penting adalah self awareness atau kesadaran diri dalam menjalankan tugas. Jadi jangan sampai nanti saat kita menjalankan tugas tinggal ChatGPT, ChatGPT gitu, nggak mengerti substansi pekerjaannya. Ya, ya kalau dari saya sih hmm, kan untuk menjawab tantangan itu kita bisa berpartisipasi aktif, mungkin dengan mencari tahu, kemudian berlatih seperti ini, berpikir reflektif, merefleksikan apa yang sudah kita pelajari di kehidupan di pekerjaan kita nantinya. Itu sih. Kalau dari aku sih sebenarnya kurang lebih mirip ya sama Mbak Tika. Tantangan terbesar tuh sebenarnya menjaga etika dalam bergaul di dunia nyata maupun di media sosial. Kan sekarang tuh perkembangan digital memberikan kemudahan dalam mencari informasi. Bahkan kita bisa menemukan banyak informasi secara instan melalui internet ataupun AI. Tapi perkembangan digital ini juga memiliki dampak negatif kalau kita tidak menggunakannya dengan bijak. Misalnya, banyak informasi menyesatkan, hoax, atau kurang informatif. Nah, sebagai ASN, saya berusaha untuk tetap pintar mengolah informasi. Jangan sampai ternyata saya juga termasuk dalam brain rot yang kemarin kita bahas, di mana berkurangnya kemampuan otak dalam berpikir kritis karena terbiasa dengan informasi yang instan. Kita harus tetap sadar diri eh, agar lebih meningkatkan literasi. Jangan sampai kita sebagai penerima hoax dan penyebar hoax. Juga kita harus eh, sadar diri agar jangan sampai kita melontarkan perkataan yang menyinggung atau kurang mengenakan di sosial media, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Kita harus menjaga nama baik Kementerian PU kapanpun dan dimanapun. Bahkan kalau bisa kita aktif untuk menyuarakan betapa berharganya negara kita. Karena kita harus menjaga stabilitas bangsa dan negara. Kayaknya itu aja sih, Mas Bagus. Kalau Ya, Mas Bagus apa eh, nih menurut Mas Bagus tantangannya? ya dengar dari teman-teman semua pendapatnya ya sangat menarik ya. Mungkin kalau dari saya sendiri mengikut dari pendapat teman-teman yang lain lebih ke tantangan sendirinya itu cara menghadapi situasi yang tidak diharapkan, yaitu bisa terjadi di manapun, khususnya juga di lingkungan kerja yang tentunya akan banyak konflik yang akan dilalui. Entah orang yang bisa kita kenal bisa menjadi musuh ataupun sebaliknya juga. Makanya yang menjadi tantangan pribadi buat saya sendiri itu bagaimana cara mengelola emosi dan juga respon yang harusnya diberikan terhadap apa yang nantinya kita lalui, kesulitan apa yang akan kita lalui. Gimana cara mengelola emosi tersebut dan juga memberikan respon yang terbaik yang harusnya kita berikan agar tetap berjalan dengan semestinya dan seharusnya tanpa adanya nanti gesekan yang membuat kita semakin terpecah di dalam lingkungan. Mungkin itu saja kalau dari saya ya. Kemudian kira-kira setelah kita memahami apa yang tantangan-tantangan dari masing-masing kita sendiri,
kira-kira teman-teman apa mungkin kontribusi yang akan kontribusi nyata yang akan diberikan kepada entah itu institusi tempat kita bekerja saat ini ataupun ke lingkungan sekitar kita. Kira-kira apa kontribusi nyata yang bisa diberikan? Mungkin siapa yang mau memulai lebih dahulu? Mbak Belia boleh kayaknya ya. Ya, makasih Mas Bagus. Jadi kalau dari saya sih kontribusinya yang mudah-mudah aja ya. Dari saya sebagai ASN muda. Jadi yang pertama itu menunjukkan rasa disiplin dan ketepatan waktu dalam bekerja. Jadi itu untuk menunjukkan bukti nyata integritas ASN. Terus kalau dari jabatan fungsional sih saya berkomitmen untuk bertanggung jawab, terus loyal, dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi saya, terutama di pembangunan infrastruktur. Karena ini kan uh, seperti yang pernah saya ceritakan sebelumnya ya, jadi di Sulawesi ini kan masih banyak ketimpangan pemerataan pembangunan. Nah, di situ saya ingin berkontribusi supaya saya bisa ikut mensejahterakan masyarakat gitu. Itu sih Mas Bagus. Iya, iya. Mungkin kalau Mas Batara gimana? Oh, kalau saya mungkin kontribusinya kembali ke bagaimana memberikan pelayanan yang prima ya, dan juga bisa menjadi apa ya, teladan dengan semangat kerja yang konsisten di setiap waktu gitu. Karena eh, ada keinginan saya untuk memberikan dampak sehingga semangat kerja yang terus konsisten, terus inovasi-inovasi juga gitu, itu kayak dibutuhkan. Contohnya kalau mungkin di bidang saya, karena saya di Balai Wilayah Sungai, wilayah pengelolaan wilayah sungai itu kan lumayan besar, data dan juga isu-isunya itu banyak gitu. Jadi yang setelah saya masuk di 2 bulan pertama ini, mungkin kayak yang saya lihat bahwa manajemen dan pengelolaan data yang ada di lingkungan balai wilayah sungai itu masih kurang gitu, sehingga datanya tuh banyak tidak apa ya, efisien untuk bisa dimanfaatkan dan dikelola untuk kepentingan negara gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak ingin mendukung itu, bagaimana manajemen data dan pengelolaan data di lingkungan balai wilayah sungai. Itu sih dari saya. Tapi dari Mbak Aurelia atau Mbak Atika, Mbak Aurelia Nah, dulu ya. aku ya, kalau dari aku sih kontribusi nyata yang ingin diberikan kepada institusi atau masyarakat eh, itu dengan bekerja profesional dan penuh tanggung jawab, berintegritas, menerapkan nilai-nilai berakhlak dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha berinovasi agar dapat menciptakan perubahan yang luar biasa bagi Kementerian Pekerjaan Umum, serta memberikan pelayanan excellent kepada masyarakat agar membuktikan bahwa kita para ASN bukan hanya sebuah profesi semata, bukan hanya budak korporat, tapi juga kita berperan penting dalam kemajuan Kementerian Pekerjaan Umum, kemajuan bangsa dan negara. Kayaknya itu aja sih. Kalau Mbak Atika, silakan. Kalau saya mungkin hmm, sama seperti tadi ya, Batara dan Belia nih sebagai ASN tentunya keterbukaan dalam bekerja serta tanggung jawab. Lalu itu tadi kesadaran atau self awareness mulai dari dalam diri dulu sebelum kita mulai eh, menumbuhkan kesadaran bahwa pekerjaan kita ini berdampak pada masyarakat. Eh, Mungkin lebih ke kalau kontribusi eh, di selain bekerja dengan sumber itu tadi, em, selebihnya memanfaatkan ini seperti platform digital pribadi mungkin untuk menyebarluaskan
eh, apa-apa saja sih yang kita kerjakan gitu. Kalau dari saya itu sih eh, sebagai penutup. Gimana kalau dari Mas Bagus? Iya, mungkin sama sama dengan teman-teman yang lainnya. Pada intinya kita sama-sama ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kita tentunya sebagai ASN, tugas utama kita itu berorientasi kepada pelayanan. Yang jadi mungkin yang bentuk kontribusi nyata untuk dari saya sendiri itu balik ke pribadi saya itu dengan menjaga kebugaran dan juga semangat agar tetap selalu sehat dan juga tetap terjaga semangatnya dalam melayani masyarakat ke depannya. Ya, mungkin itu saja kalau dari saya. Pada intinya kan kita sama-sama ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Betul Mas, setuju Mas. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, Ya, mungkin eh, cukup ya pembahasan kita, diskusi ringan kita pada hari ini. Eh, karena kan waktu juga terbatas dan juga banyak hal yang belum tidak bisa disampaikan juga. Eh, mungkin kita cukupkan pembahasan kita cukupkan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan pendapatnya dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan eh, podcast ringan kami. Semoga ada hal yang bisa dipetik dari pembahasan kita. Dan juga mohon maaf jika ada kesalahan kata. Eh, kita tutup. Ya, mungkin sekian. ya. Selamat Terima kasih. Terima tinggal. Terima kasih. kasih. Terima Terima kasih kasih. juga Mas Bagus. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.